Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan presentasi. Semoga acara presentasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Saya harap teman-teman semua sudah siap untuk mendengarkan materi presentasi pada pagi hari ini yang sangat menarik dan informatif, yakni sistematika karya tulis ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafisatul Zakiah dengan NIM 230301940881 selaku moderator, dan di sini ada 5 pembicara yang sangat luar biasa, yakni yang pertama Aisyah Rezkia Az-Zahra Isa Putri yang biasa dipanggil Rea dengan nomor NIM 230301940882. Yang kedua ada Firda Amalia Nur Aini yang biasa dipanggil Firda dengan nomor NIM 230301940883. Yang ketiga ada Lianti Dwi Sri Wahyuni yang biasa dipanggil Lianti dengan nomor NIM 230301940884. Yang keempat ada Devi Maria Nugraini Santoso yang biasa dipanggil Devi dengan nomor NIM 230301940886. Dan yang terakhir ada Jewelatiku PhD Zewar yang biasa dipanggil JP dengan nomor NIM 230301940887. Baik, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama akan saya berikan kepada Jewelatiku PhD Zewar terlebih dahulu. Kalau begitu, langsung saja saya persilahkan JP untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jewelatiku Bisti Zewar. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama dalam sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, dalam sistematika penulisan karya ilmiah itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal atau pembuka. Bagian awal atau pembuka ini terdiri dari yang pertama, yaitu halaman judul. Judul ditulis dengan pilihan kata yang tepat dan menggambarkan karya tulis ilmiah secara keseluruhan. Untuk judul ini, tidak boleh lebih dari 15 kata. Nah, untuk judulnya itu tidak seperti kalimat ya, jadi tidak ada tanda koma atau tanda titik di akhir judul. Terus untuk yang penulisannya, nah untuk penulisan judul ini kan ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital semua atau hanya kata pertama, huruf pertama dalam suatu kata. Jadi semisal ada judul seperti pada penelitian mahasiswa UNISA ditemukan manfaat lebih dari jamur. Nah, untuk kata pada itu tetap menggunakan huruf kapital pada awalnya, karena itu adalah awal kalimat. Nah, untuk yang kata dari, itu D-nya itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital, karena dari itu merupakan tanda hubung, seperti dan dari itu kan merupakan tanda hubung ya. Nah, untuk yang kedua yaitu halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu berisi persetujuan mengenai judul dan juga karya ilmiah. Isinya karya ilmiah gitu. Terus dalam halaman pengesahan ini ada biasanya itu ada tanda tangan dari instansi-instansi yang ikut terlibat dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada abstrak.
Abstrak yaitu berisi uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian. Nah, untuk abstrak ini tidak boleh lebih dari 200 kata. Yang artinya 200 kata itu sudah maksimal ya untuk penulisan abstrak. Nah, ada beberapa hal penting yang ada dalam sebuah abstrak, seperti pokok masalah, tujuan, metode, data, hingga kesimpulan dalam bentuk paragraf. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, abstrak itu adalah bagian penting dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat itu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Bagian pembuka ini berisi ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut melancarkan atau ikut berkontribusi dalam karya tulis ilmiah ini. Yang kedua ada isi. Isi ini itu berisi sebagian besar apa yang disampaikan dari karya tulis ilmiah. Untuk yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu di dalamnya itu ada ucapan maaf penulis kepada pembaca. Barangkali ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh penulis. Yang kelima ada daftar isi. Nah, pasti udah banyak yang tahu kan daftar isi itu seperti apa. Daftar isi itu kan banyak ya, ada di buku gitu. Sebelum kita buka buku itu kan ada daftar isi ya, yang berisi halaman berapa ini yang mau dibaca itu. Jadi pasti udah banyak yang tahu. Saya jelaskan. Daftar isi itu urutan bab dalam sebuah karya tulis. Nah, fungsinya itu apa sih? Daftar isi itu untuk mempermudah pembaca dalam mencari atau memberikan atau untuk melihat struktur karya tulis yang ditulis. Nah, untuk yang keenam ada daftar tabel, daftar aliran, daftar gambar ya. Daftar tabel, daftar aliran, berisi ya, ada nomor tabel, ada judul tabel, dan ada nomor halaman tabel. Nah, ini fungsinya apa sih ya? Daftar tabel, daftar aliran, dan daftar gambar ini. Fungsinya itu sedikit sama ya buat saya dari fisiknya itu untuk mempermudah pembaca dalam menemukan tabel. Kalau struktur karya tulis ada tabel, daftar aliran, daftar gambar, itu lebih menarik perhatian pembaca. Jadi mereka lebih gampang buat lihat tabel apa saja yang ada di karya tulis tersebut. Sekian dari bahasan saya yang bagian awal atau kata. Selanjutnya saya berikan nanti kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kami atas penyampaian materi yang sangat mudah kami. Kalau begitu, lanjut pada pembacaan materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Devi. Kepada Devi, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Devian Santoso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian isi atau inti. Yang pertama yaitu satu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian. Pada bagian ini berisi gambaran apa yang latar belakang penulis memilih sebuah judul dan secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Bagian ini mengulas alasan logis disertai data-data atau fakta yang menguatkan perihal mengapa penulis memilih judul terkait menjadi judul
dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah dan membuat definisi tersebut bisa diukur sebagai langkah awal penelitian. Identifikasi masalah terdiri dari yang pertama, identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Yang kedua, mengembangkan pernyataan masalah terperinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Bagian ini berisi rincian masalah yang telah dibahas di latar belakang. Identifikasi masalah biasanya berupa pertanyaan atau kalimat interrogatif. Selanjutnya, yaitu poin-poin gagah. Pembatasan masalah. Bagian ini bertujuan untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang telah diidentifikasi. Di sini hanya satu pertanyaan yang diambil dari beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Lalu pertanyaan tersebut diubah menjadi pernyataan atau kalimat kata. Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam bahasa, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Selanjutnya, poin 4 yaitu sumber masalah. Bagian ini berupa sebuah pertanyaan dari hasil batasan masalah, sehingga pertanyaan inilah yang nantinya akan dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Pertanyaan di sini harus sesuai dengan judul penelitiannya ya. Rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Selanjutnya, untuk poin yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja, rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Bagian ini berisi jawaban dari apa yang ditanyakan pada rumusan masalah. Untuk poin-poin yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari. Bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang dihasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu. Harapannya adalah hal yang positif terhadap pembaca. Bagian ini menjelaskan manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan judul penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Devi atas materi yang telah saya sampaikan. Nah, informasi bagi teman-teman. Jadi kita dalam beberapa suatu pendahuluan itu tidak hanya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, tapi juga membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan manfaat penelitian termasuk di dalam salah satu pendahuluan. Nah, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan penelitian selanjutnya yang akan dijalankan oleh Fitria Amalia ID. Kepada Kak Fitria, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan bab 2 yaitu jawaban sastaka. Sebelum saya menjelaskan bagian dari jawaban sastaka, saya akan menjelaskan bagian dari jawaban sastaka itu sendiri. Jawaban sastaka adalah bentuk ulasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan catatan dari penelitian kita
Perlu digarisbawahi, kemiripan di sini bukan berarti sama persis dengan penelitian kita. Tinjauan Sastaka ini kaitannya dengan referensi dari artikel jurnal. Manfaat mencari tinjauan Sastaka adalah: 1. Dapat mengetahui pengetahuan secara komprehensif atau luas dan menyeluruh. Jadi, mahasiswa tersebut tidak bingung dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai tolak ukur untuk mempertegas pentingnya rencana penelitian. Maksudnya, penelitian yang kita buat bisa dilanjutkan atau tidak itu terdapat pada tinjauan Pustaka. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam rencana penelitian kita. Bagian dari tinjauan Pustaka ada 4. Yang pertama, telaah Pustaka. Telaah Pustaka merupakan inti dari suatu karya ilmiah. Karena itu, perlu dipersiapkan baik-baiknya sebelum penelitian dilaksanakan. Telaah Pustaka hendaknya mewakili semua aspek dalam penelitian, baik aspek utama maupun aspek tambahan. Aspek utama biasanya tercermin pada kata kunci dalam judul, sedangkan aspek tambahan merupakan aspek pendukung yang secara umum harus diketahui oleh peneliti. Telaah Pustaka berisi telaah hasil penelitian ataupun berbagai teori penelitian terdahulu. Data maupun informasi yang dicantumkan hendaknya yang terakhir, karena penelitian selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Oleh karena itu, penelitian yang dijadikan referensi utama harus penelitian yang up-to-date atau terbaru. Yang kedua, harus terkait. Yang ketiga, relevan. Relevan sendiri itu artinya pentingnya keterkaitan antara referensi yang dijadikan sumber bacaan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat, mendukung konsep dasar maupun gagasan berpikir. Bagian tinjauan Pustaka yang kedua adalah kerangka teori. Dalam kerangka teori, digunakan teori yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah empiris. Teori yang digunakan harus relevan dengan penelitian. Jadi, kerangka teori adalah kumpulan teori dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah yang diteliti. Penting kerangka teori terlihat dari fungsinya sebagai fondasi sepenuhnya proyek penelitian, karena di dalamnya dijelaskan secara logis jaringan hubungan antara variabel dalam urusan masalah. Fungsi kerangka teori yang pertama mendefinisikan dan menguraikan variabel objek penelitian. Yang kedua, memberi batasan penelitian. Dan yang terakhir, sebagai struktur yang memberi arti hasil penelitian. Bagian jawaban saya yang ketiga adalah kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep yang disusun secara sistematis atas permasalahan yang sedang dikaji hingga tata cara pemecahannya dalam bentuk skema atau diagram. Skema atau diagram tersebut mencerminkan dan selaras dengan teks pada pendekatan. Diagram ini nanti akan membantu kita untuk membuat hipotesis.
Bagian yang terakhir dalam penjauhan pustaka adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dikemukakan dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini harus diuji berdasarkan data empiris, yaitu data yang berdasarkan data penelitian atau observer. Sekian materi yang saya sampaikan tentang bab penjauhan pustaka. Saya akan serahkan kembali ke moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Firda atas penyampaian materinya yang sangat informatif ini. Jadi teman-teman, kita bisa membedakan antara alat pustaka dan gerakan teorinya itu berasal dari sumbernya. Kalau alat pustaka berasal dari hasil penelitian terlebih dahulu. Kalau gerakan teori berasal dari literatur atau website atau artikel. Baik, langsung saja pada pembacaan materi selanjutnya, yakni bab 3 metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Riyani Dwi Sriwahyuni yang biasa dipanggil Kak Rianti. Kepada Kak Rianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam bab 3 metodologi penelitian yang pertama yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah batasan atau banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Manfaat membuat ruang lingkup dalam kajian suatu masalah adalah yang pertama, membatasi masalah sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Yang kedua, mempermudah pembahasan. Dengan membuat ruang lingkup, pembahasan akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasannya. Yang ketiga, yaitu mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya ruang lingkup, maka masalah yang akan dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus kita lakukan. Yang keempat, yaitu ruang lingkup permasalahan sering juga disebut sebagai batasan masalah. Metodologi penelitian yang kedua yaitu jenis penelitian. Penelitian memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini memiliki deskriptif dan penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam. Dalam konsep penelitian kuantitatif, pengukuran adalah menjadi pusat penelitian. Hal ini karena hasil pengukuran dapat membantu untuk melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris dengan hasil dari data-data penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu menemukan hubungan antara variabel yang ada
dalam sebuah populasi. Jenis penelitian selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Seperti namanya, penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Apabila dulu istilahnya eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi. Sejak sekolah dasar, istilah eksperimen ini sudah dikenalkan. Misalnya, eksperimen membuat roket dari botol bekas dan lainnya. Eksperimen yang bersifat coba-coba ini bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis atau untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Jenis penelitian yang terakhir yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini akan digambarkan mengenai karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang kriteria yang dimiliki oleh penelitian deskriptif adalah masalah yang dirumuskan harus layak untuk diteliti. Rumusan masalah yang ingin diangkat harus dikaji terlebih dahulu apakah rumusan masalah tersebut memiliki nilai ilmiah. Metodologi yang ketiga yaitu objek penelitian. Objek penelitian
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian adalah merumuskan semua proses yang didapat dalam sebuah penelitian, mulai dari awal sampai dengan akhir proses beserta hasil dari persoalan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran adalah bagian penutup dari penelitian tulis di mana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Maaf, mungkin Kak Rea di sini ada sedikit kendala. Apa bisa untuk diulang dari pembacaan materi yang keempat, yaitu bab 4 hasil penelitian? Kepada Kak Rea, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bab 4. Hasil penelitian. Hasil penelitian adalah merumuskan semua proses yang didapat dalam sebuah penelitian, mulai dari awal sampai dengan akhir proses penelitian beserta hasil dan persoalan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, seperti yang kalian ketahui kita sedang melakukan presentasi secara online. Jadi mungkin kendalanya jauh lebih banyak teman-teman, seperti sinyal. Ya, maafkan teman-teman. Kak Rea, kalau memang kendalanya sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Bisa minta tolong di next. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan sebagai untuk referensi suatu karya ilmiah. Tujuan dari daftar pustaka ialah untuk memberikan apresiasi kepada penulis yang karyanya telah dicantumkan dalam penelitian. Apa sih lampiran itu? Lampiran adalah dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian, makalah, proposal, skripsi, atau karya tulis lain berupa gambar, foto, teks, dan lainnya. Artinya, daftar lampiran membuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah penelitian karya ilmiah tersebut. Fungsi lampiran yaitu digunakan sebagai data pendukung yang tidak dapat dalam teks utama. Nah, ini teman-teman, daftar pustaka lampirannya. Bisa kalian lihat ya. Baik Kak Rea, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman atas segala kendala yang kita alami pada pagi hari ini. Mungkin dikarenakan presentasinya dilakukan secara online, jadi kendalanya juga akan banyak seperti kendala sinyal dan lain-lain.
Baiklah teman-teman, jadi hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengelola dan menganalisis objek penelitian atau topik penelitian secara sistematis dan objektif. Nah, ini berguna untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Bagian hasil dalam suatu karya tulis ilmiah bukan untuk menafsirkan hasil penelitian, karena penafsiran tersebut termasuk dalam bagian diskusi atau pembahasan. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jadi teman-teman, sistematika karya tulis ilmiah itu sebenarnya hanya mencakup 3 bagian. Bagian awal, bagian isi atau inti, dan bagian akhir. Bagian awal sendiri berisi halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, daftar tabel jika memang ada dalam suatu karya ilmiah tersebut. Bagian isi atau inti sendiri terdiri atas 5 bab. Baik, bab pertama adalah pendahuluan, bab 2 adalah kajian teori, bab 3 adalah metodologi penelitian, bab 4 adalah hasil penelitian, bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, saran-saran di sini mungkin bisa berisi motivasi-motivasi, berisi tentang kritik, mungkin juga bisa ya teman-teman. Dan bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka sendiri ini berisi sumber-sumber atau referensi-referensi yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah tersebut. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya Nafisatul Zakia selaku moderator. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.